Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah G30S 1965, tak ada perwira tinggi Angkatan Darat sekuat Maijen Soeharto. Saat itu ia tengah memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, pasukan pemukul yang berjumlah besar. Di sisi lain, Presiden Soekarno sulit mengatasi keadaan tanpa dukungan tentara. Mulanya Soekarno tidak percaya kepada Soeharto. Hal ini terkait dengan perwira 3 Juli 1946 saat Soeharto enggan melaksanakan perintah Presiden untuk mengamankan Jenderal Mayor Sudarsono, pelaku percobaan kudeta pertama di Indonesia. Soekarno menganggap Soeharto sebagai perwira keras kepala. Maka pada tanggal 2 Oktober 1965, sehari setelah Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani terbunuh, Soekarno sempat mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan Maijen Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana hariannya. Namun Soekarno melihat Soeharto telah menghalangi Pranoto untuk menempati posnya. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soekarno mengatakan, "Soeharto, agar kau tahu, saya telah mengambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan mengangkat Pranoto sebagai pelaksana harian." Namun Pranoto yang hanya jenderal staf dan bukan pemegang pasukan akhirnya tersingkir. Bahkan bertahun-tahun ia sempat jadi tahanan politik Orde Baru dengan tuduhan terlibat G30S. Pranoto sebetulnya berasal dari Rumpun Diponegoro, sama seperti Soeharto. Namun Pranoto merasa Soeharto tidak suka dengannya terkait kasus penyeludupan Soeharto akhir 1950-an di Jawa Tengah. Soeharto kemudian bertindak cepat. Pada tanggal 10 Oktober 1965, ia sudah merancang sebuah komando khusus untuk pemulihan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Karmel Budiarjo dalam Bertahan Hidup di Gulag Indonesia tahun 1996 menyebutkan Soeharto mengkonsolidasi kekuasaan-kekuasaan ini dengan membentuk komando khususnya sendiri yang dinamakan Kop Kamtib, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sebuah dinas keamanan serta intelijen di luar konstitusi yang mengambil alih pengerjaan politik serta pengawasan. Hingga pertengahan Oktober 1965, Soekarno tak punya pilihan perwira tinggi lain untuk ditempatkan sebagai pengganti Ahmad Yani. Sementara pendukung Soeharto di Angkatan Darat sangat banyak. Maka dari itu pada tanggal 14 Oktober 1965, Soeharto akhirnya dijadikan pengganti Menteri Panglima Angkatan Darat. Jabatan ini membuat Soeharto semakin kuat. Soekarno pun juga membiarkan Kom Kamtib. Dalam buku Militer dan Politik di Indonesia 1986 menyebutkan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disebut dengan Kop Kamtib berasal dari kompromi yang dicapai antara Soekarno dan Soeharto. Sebab ketika diserahi kepemimpinan Angkatan Darat, Soeharto bersedia dengan syarat ia diserahi tugas pemulihan keamanan dan ketertiban. Senin 1 November 1965 seperti disebut Johan Rosa di catatan kakinya dalam dalih pembunuhan massal Gerakan 30 September dan kudeta Soeharto. Soekarno menyetujui keberadaan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Di hari itu dirilis pula surat keputusan Presiden 142-KOTI-1965 tanggal 1 November 1965 yang isinya mengangkat Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1965. Pada hari itu juga seperti disebut dalam jejak langkah Pak Harto 1 Oktober 1965 sampai 27 Maret 1968. Presiden Soekarno memutuskan untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memulihkan keamanan. Daerah DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Di daerah-daerah itu orang-orang yang dianggap komunis dikejar-kejar.
Kopkamtib lalu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim. Sebagai panglima yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, Soeharto kemudian mendapat surat perintah 11 Maret 1966 alias Super Semar. Meski surat itu tak jelas keberadaannya, tetapi kesaktian sulit dibantah. PKI dibubarkan dan posisi Soeharto semakin kuat. Maka pada 1967 ia pun menggantikan Soekarno sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Itulah cara Soeharto menggulingkan kepemimpinan Soekarno dan membubarkan PKI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.